Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di persoalan tentang oscillator harmonik ya. Persoalannya semacam ini. Sebuah partikel berada pada potensial osilator harmonik yang mula-mula berada pada keadaan si x 0, maksudnya t-nya 0 ya, ini ya, yaitu a suatu tetapan kalikan 3 si 0. Maksudnya si pada n yang 0 ya, ground state itu ada 3-nya, kemudian plus 4 si x, ini si 1 ya, salah tulis, maaf kurang lengkap, ini harusnya si 1 ya, si 1. Kemudian tentukan nilai a, kemudian bagaimana bentuk si xt secara umum ya, gabungan di waktu berikutnya, maksudnya kan waktu 0 di waktu berikutnya. Kemudian bagaimana kuadratnya juga. Nah, tentukan juga nilai harap x, nilai harap momentum. Bagaimana jika si 1 ini si 1 tadi ya, mohon maaf kurang lengkap nulisnya. Bagaimana jika si 1 diganti dengan si 2x. Kemudian perubahan apakah yang terjadi pada nilai-nilai harapnya. Lalu tunjukkan bahwasanya teorema Ehrenfest berlaku, yaitu turunan nilai harap momentum terhadap waktu sama dengan minus turunan parsial potensial terhadap posisi. Jika Anda mengukur tenaga partikelnya, berapakah nilai yang mungkin Anda dapatkan dan berapa peluangnya? Oke, ini persoalan kita. Oke, mari kita kerjakan di sini ya. Tentukan nilai A. Kita tentukan nilai A. Berarti itu adalah menentukan tetapan normalisasinya ya, tetapan normalisasi. Caranya adalah saya pakai notasi bracket, yaitu bracket dari si kita yang besar itu, si besar itu sama dengan 1, atau kita bisa zoom ya, integral ya, ini kan bermakna adalah integral dari fungsi si kita ini x 0 kuadrat dx itu sama dengan 1. Ini sama, nilainya sama. Dan lebih mudah memakai bracket ya, memakai tetapan bracket. Kalau bracket kita berarti nanti si cat itu nanti berbentuk macam itu ya. Jadi ada a kalikan 3 kalikan cat si 0 ditambahkan dengan a kalikan 4 cat si 1. Ini bracket kita nanti, ini catnya semacam ini. Baik, kita kerjakan ya bracketnya. Jadi kita mengerjakan berbentuk yang pertama adalah, saya tulis dulu, sama dengan, berarti ada a kuadrat itu nanti, nah saya kasih kurung lagi, misalkan ada cat si 0 3 ya, 3 nilai di konjugat komplekskan tetap 3, jadi nanti jadi 3 kali 3 jadi 9 di sini isinya, kalikan si 0 yang gini boleh, sama saja. Kemudian di sini isinya si 1 kalikan 4 kali 4 ada 16 si 1. Oke, lalu ada juga perkalian antara cat yang berbeda ya, berbeda. Ini saya tambahkan suku yang lain. Misalkan jadi catnya ini dengan bra-nya ini itu ada, dia akan muncul, yaitu 12 3 kali 4 ya, 12 si 0 si 1 ditambah 12 juga sama si 1 si 0.
Ya, gitu ya. Namun dari aturan ortogonalitas, ortonormalitas juga ya, yang bagian ini yang berbeda C-nya untuk hasil fungsi gelombang pada osilator harmonik ini nanti 0. Ini juga 0. Nah, kemudian yang C0 dengan C0 nanti nilainya 1. C1 dengan C1 nilainya 1 juga. Jadi kita dapatkan nanti bentuknya adalah A kuadrat itu 9 kali 1 ya, ditambahkan 9 nya bisa keluar dari bracket, ditambah 16. 16. Oke, kita punya itu sehingga kita dapatkan 25 kuadrat, dan ini nanti nilainya adalah 1 ya. Maka A kuadratnya adalah 25 atau A-nya adalah 5. A-nya adalah 1/5. Ya, 1/5 ya. 1/5. Ini A-nya. Baik, kita dapatkan yang bagian pertama. Kemudian berikutnya bagaimana bentuk si xt dan si x kuadratnya. Ya, kita tuliskan ya. Yang B. Bagaimana bentuk si xt. Si xt itu berasal dari si yang di waktu 0 ya, di waktu 0 yang sudah ternormalisasi dikalikan dengan e pangkatnya. Nah, nanti bentuknya kita ingat bentuk umumnya itu adalah bentuknya secara umum begini, sigma n 1 sampai infinite. Jika fungsi gelombangnya sampai infinite, jadi ada Cn, ada tetapannya, kalikan si n dari setiap n nya x, kemudian kalikan dengan e pangkat ya, minus energi ke n tersebut yang terkait dengan si n, kalikan t, kemudian per h bar. Ini bentuk umumnya. Sehingga pada kasus khusus kita maka kita dapatkan bentuknya adalah 1/5 kita keluarkan ya dari faktor A nya tadi itu. Kemudian kita kalikan dengan Cn nya masing-masing, itu ada 3 sin 0 x kalikan e pangkat minus ini ada i nya, maaf ya, i nya ada i nya, i energi ke 0 kalikan t per h bar, ditambah dengan yang berikutnya tadi 4 C1x e pangkat minus i e1 t per h bar. Kalau kita masukkan berapa sih e nya, E0 kan kalau di osilator harmonik itu En itu diketahui dia adalah berbentuk N plus setengah H bar omega ya. Begini ya. Sehingga bentuk si kita yang ini x kalikan e pangkat minus E0 nya berarti adalah setengah H bar omega, atau kita tulis H bar dengan H bar habis ya, jadi tinggal omega, jadi I minus I omega t per 2. Kemudian yang ini begini 4 C1x e pangkat minus I C1 berarti 1 tambah setengah, 3/2 ya, 3/2 H bar omega, jadi 3 omega t per 2, H barnya sudah habis. Nah ini bagian yang kedua semacam itu. Nanti kalau mau lebih lengkap lagi bagaimana sin 0, bagaimana sin 1 ya tinggal dilihat pada fungsi-fungsi di persamaan osilator harmonik ya, persamaan state osilator harmonik. Baik, kemudian yang bagian berikutnya adalah yang si kuadrat. Untuk yang si kuadrat tinggal kita kuadratkan saja ya dari ini, dari bentuk ini, dan diambil
ini karena ini ada tanda semacam itu, berarti ambil konjugat kompleksnya kalikan dengan yang biasa. Jadi modelnya ini maksudnya adalah si x t yang konjugat kompleks kalikan dengan si ini ada tanda ini ya untuk membedakan dengan yang kecil xt gitu, maksudnya begitu. Nah, jadi prosesnya begitu. Sekarang kita kalikan yang kompleks dengan yang tidak kompleks ya. Suku pertama kompleks, ini kalikan dengan ini tadi jadi skor 25 gitu. Oke, sekarang kemudian yang satu yang ini kompleks kalikan dengan dia yang tidak kompleks. Jadi 9 sin 0 x. Kalau si ini bukan kompleks, yang kompleksnya cuma ada di sini ya. E pangkat satunya tanpa tanda minus, yang dikomplekskan menjadi positif, satunya pakai tanda minus. Jadi kita dapatkan I omega T per 2 kalikan E minus I omega T per 2. Nah, ini hasilnya nanti 1 ya. Ditambah dengan ini kompleks kalikan ini yang tidak kompleks. 12 sin 0 x si 1x E pangkat I omega T per 2 kalikan E pangkat minus 3I omega T, aduh kecil sekali, per 2. Nah gitu ya, semacam itu. Kemudian kita lanjutkan yang bagian berikutnya adalah bagian yang jadi tadi ini yang kompleks kalikan ini yang tidak kompleks kalikan itu tidak kompleks. Kemudian berikutnya ini kompleks kalikan tidak kompleks ya. Ini kompleks berarti 4 konjugat kompleksnya 1x E pangkat minus jadi plus 3 I omega T per 2 kalikan yang 3 tadi, yang kalikan 3 sin 0 E pangkat minus I omega T per 2. Kemudian yang terakhir 4 kali 4 jadi kalikan dirinya sendiri ya, itu tidak kompleks. Ini kompleks kalikan dirinya aslinya 16 di 1x. Ini ada 2 di sini ya, harusnya ini kuadrat tadi. Si 1x ya, seperti ini maksudnya tadi, yang depan ini kelupaan. Kemudian E pangkat 3I omega T per 2 kalikan E pangkat minus 3I omega T per 2. Nah, oke, itu persamaan kita ya. Nanti ini bisa disederhanakan, kita lihat yang bisa disederhanakan ya. Ini kuadrat 9 ini jadi 1, jadi ini 9 sin 0 kuadrat. Yang ini menjadi 12. Hasilnya di sini adalah dijumlahkan ya nilai ini, kita zoom dulu. Nah, bagian ini nanti menjadi E pangkat kalau perkalian dijumlahkan jadi 3 minus 3 per 2 plus setengah, jadi min ya, min 1 min I omega T per 2. Oke, kemudian bagian yang ini juga nanti dia menjadi bedanya, yang ini plus 3 per 2 dikurangi setengah, jadi nanti yang di sini itu menjadi E pangkat minus bukan minus, E pangkat plus I omega T. Sini E pangkat plus omega T. Kalau yang di sini ini jadi 1 ya, jadi 1. Baik, kita tuliskan, pindah ke sana ya. Persamaan kita adalah per 25
kalikan 9 tadi, 9 sin 0 kuadrat ditambah 12 ya, 12, dan ini juga 12. Yang bagian ini nanti dulu, kita tulis yang ini dulu ya, 16 si 1 kuadrat. Oke, langsung 16 per 1 kuadrat. Nah, kemudian yang tadi 12 si 0 si 1, ada E pangkat. Yang pertama E pangkat minus I omega T. Yang kedua ada 12 si 0 si 1 E pangkat plus I omega T. Nah, kita bisa jumlahkan dua ini, yaitu kita gunakan bagian yang ini menjadi 12 si 0 si 1 digabungkan ya, E min I omega T plus E I omega T skor 25 9 si 0 kuadrat tambah 16 si 1 kuadrat. Baik, kemudian ini 12 ya. Bagian yang ini ya, ini bilangan kompleks ini bisa kita ubah. E pangkat I omega T itu kan dia adalah cos, sudutnya berarti min omega T, cos omega T min omega T plus I sin min omega T. Kemudian yang sebelah sana menjadi cos omega T plus I sin omega T ya, ini ya bagian yang itu. Harus kita kerjakan dulu. Nah, cos min omega T dengan cos omega T ini kebetulan bisa disamakan ya, karena cos min theta sama dengan cos theta. Jadi ini bisa menjadi, sebentar, iya betul ya, cos min theta sama dengan cos theta. Jadi bisa menjadi cos omega T, cukup begini. Kemudian yang sin theta, sin min theta ya, sin min theta itu menjadi minus 1 kalikan I sin omega T. I sin omega T ya. Oke, sehingga bagian ini dan ini habis ya, saling menghabiskan. Sisanya 2 cos omega T, ada sisa cos 2 omega T. Baik, jadi faktor itu menjadi 2 cos omega T, sehingga hasilnya adalah 1/25 kalikan 9 si 0 kuadrat ditambah 16 si 1 kuadrat, 2 cos omega T jadi 24 si 0 si 1 cos omega T ya. Ini jadi fungsi gelombang kuadratnya berbentuk semacam itu. Ada bagian yang berosilasi ya, bagian berosilasi dengan frekuensi omega. Itu yang bagian B sudah kita dapatkan, si dan si kuadratnya pada waktu T. Sekarang tentukan nilai harap X dan nilai harap P. Dan bagaimana jika X1 diganti dengan X2. Sekarang kita lihat dulu ya, bagaimana nilai harap X. Ini artinya adalah si dikenakan dengan X gitu, operator X kena ke si gitu ya. Bisa juga seperti ya, tulis seperti ini boleh. Nah, maka prosedurnya adalah kebetulan tetapan A-nya tadi 1/5 ya, 1/5 kalau dikeluarkan ya jadi tetap 1/5 kompleks kalikan 1/5 real dari yang kanan, jadi 1/25 di sini tetap. Kemudian ada
3 ket psi 0 ditambah 4 psi 1 gitu ya. Bra psi 1 kalikan X kalikan dengan 3 psi 0 tambah 4 psi 1 semacam ini. Kemudian kita bisa kerjakan ya. Kerjakan tambah 12 psi 0 psi 1 ditambah 12 lagi, saya tulis di bawah saja, 12 psi 1 psi 0 ditambah 16 psi 1 psi, oh X nya mana, X nya, X ada X ini ya, ups ketinggalan, di sini ada X 1. Oke, jadi kita ada pekerjaan yaitu untuk bagaimana mengerjakan X dikenakan pada suatu fungsi gelombang psi 0. Ya, kita bisa manfaatkan operator X itu dinyatakan dalam operator naik turun ya, lebih mudah, yaitu H bar per 2M omega kalikan A plus A naik ditambah A turun. Jadi kita kerjakan X ke psi 0 dan ke psi 1, nanti hasilnya apa. Baik, kita coba kerjakan dulu. Pindah ke sini. Kita kerjakan X kena ke psi 0, akar H bar per 2M omega A plus tambah A minus ya, kena ke psi 0. Berarti kita kenakan A plus kena ke psi 0. A plus kena psi 0 itu dia menaikkan jadi psi 1 ya, psi 1, kemudian muncul tetapannya adalah tetapannya sama dengan dia sendiri. Jadi N plus 1 N plus 1 N nya 1, berarti maaf ini 1 ya maksudnya. Sebentar. Rumus umumnya itu adalah kita ingat kalau A plus kena ke psi N itu hasilnya adalah akar N plus 1 dari psi N plus 1 ya. Kalau A minus kena ke psi N, hasilnya adalah psi N min 1, dan akar di sini nanti akar N ya, akar N semacam ini, samakan. Baik, jadi kita pakai itu. Nah, ini A plus kena psi 0 ya, jadi N nya 0, A plus kena psi 0, jadi 0 plus 1 ya, 0 plus 1 ini jadi 1 ya. Atau ini sama dengan ini ya, kalau ini 1 di sini akar 1, di akar 1. Kemudian berikutnya A minus kena ke psi 0, A minus kena ke psi 0 di akar 0 ya, akar 0 kena ke situ, jadi hasilnya adalah 0. Baik, maka hasilnya di sini adalah akar H bar per 2M omega, akar 1 tetap 1, jadi psi 1 ya. Jadi X nya jadi 1. Kemudian kalau X kena ke psi 1 sekarang, akar H bar per 2M omega
A plus tambah A minus kena ke si 1 ket. A plus kena si 1 ini berarti menjadi si 2 ya. Kemudian di sini jadi akar 2 ya, akar 2 ditambah kemudian A minus diturunkan jadi si 0. Kemudian ini tetap 1 akar 1 gitu ya. Oke, jadi hasilnya adalah akar H bar per 2 M omega akar 2 si 2 ditambah si 0. Baik, ini kita sudah dapatkan hasilnya ya. Jadi ada muncul faktor H bar per 2M omega ke situ. Nah, kita gunakan juga aturan sifat ortogonalitas ya. Jadi yang kita perhatikan si kena si 0 itu jadi si 1. Si X kena si 0 jadi si 1. X kena si 1 jadi si 2 dan si 0. Kita lihat masukkan ke sini sama tadi ya. Di nilai harap X nya menjadi saya ganti warna dulu. Nilai harap X menjadi 1/25 kali 9 si 0. Nah, X si 0 tadi menjadi ada akar H bar per 2M omega si 1. Nah, ini tetapan bisa keluar nanti, tapi si 0 dengan si 1 itu hasilnya 0 ya. Jadi ini hasilnya adalah 0. Kemudian berikutnya yang si 0 dengan si 1 12 si 0 ada muncul akar H bar per 2M omega. Lalu di sini nanti ada muncul 2 ya, 2 ket di situ. Akar 2 ket si 2, akar 2 ket si 2 dan akar si 0, ket si 0. Akar 2 ket si 2 ditambah ketnya si 0. Aduh, kecil sekali. Maaf. Baik, bagian itu yang ini dengan si 0 ya, habis. Jadi ini nanti menghasilkan 0. Si 0 dengan si 0 jadi 1. Jadi ada muncul angka 12 akar H bar per 2 omega. Jadi muncul itu. Oke, lanjutkan. Berikutnya adalah yang ini ya. Nah, ini bagian si 1 dengan X si 0 12 si 1 X si 0 adalah akar H bar per 2M omega si 1. Ini jadi hasilnya ada nanti ya, si 1 ada nilainya. Kemudian terakhir 16 si 1 kena ke X si 1. Jadi X 1 adalah akar H bar per 2M omega akar 2 ket si 2 ditambah ket si 0. Nah, ini si 1, si 2, si 0 nggak ada yang sama ya. Jadi ini hasilnya 0 nanti. Suku yang ini hasilnya adalah 0. Jadi yang tidak 0 cuma 1 hasilnya 12 dan 12 ya. Dan sama isinya jadi 12 akar H bar per omega atau jadi 24 ya, 24. Jadi 24 per 25 akar H bar per 2 omega. Semoga itu. Kita cek dulu. Oke, ini hasilnya sudah betul ya. Hanya saja ini adalah nilai harap X untuk T sama dengan 0 ya. Untuk T sama dengan 0 karena kalau semacam ini kita belum memasukkan tadi komponen bagian
E pangkat energinya ya, nah energi yang bagian ini E pangkat minus energi per seterusnya macam itu, belum kita masukkan. Nah, kemudian kita akan bagaimana kalau untuk ada komponen energinya ya, kita lihat saja dari sini nanti cukup mudah ya. Jadi kalau di sini nanti ada E pangkat plus ya, E pangkat plus tadi ya, plus 0 berarti adalah I omega T per 2. Karena di sini berarti E pangkat minus 3 per 2 I omega T. Kalau di sini ya. Jadi di sini ada tambahan E pangkat plus I omega T per 2. Kalau di sini ada tambahan perkalian E pangkat minus 3 I omega T per 2. Kenapa sini plus ini minus? Karena yang di sini kan ambil konjugat kompleks, ini berat bukan ket ya. Yang di sini ket. Oke, semacam itu. Tapi yang di sini tetap 0 hasilnya ya, karena perkalian tadi ya, perkalian dari berat dan ketnya ortogonal, tidak masalah. Kemudian yang di sini kita lihat ini E pangkat I omega T per 2. Dan yang di sini, yang ini 0 tidak usah kita hiraukan. Ini ada E pangkat minus I omega T per 2 ya. E pangkat minus I omega T per 2. Mohon maaf ya untuk yang bagian ini nanti kita akhirkan saja dulu. Kita selesaikan dulu untuk T sama dengan 0 ya. Untuk T sama dengan 0 dulu saja. Berikutnya misalkan kita hitung P, nilai haraf P. Kan lanjutannya adalah berapa nilai haraf P. Ya, dengan cara yang sama tadi kita hitung semacam itu. Ini nanti diganti dengan P gitu ya. Kita tuliskan dulu ini ganti dengan P. Jadi 1/25, 9, 12, 11, 16 gitu ya. Ganti dengan P. Si 0 P operator P maksudnya ini si 1 ditambah 12 ya, si 0 P si 1 P si 0 ditambah 16. Oke, semacam itu ya. Ini kita dapatkan tadi satu. Kemudian kita nanti lihat operator P dalam bentuk tangga, dalam bentuk ladder operator. Itu dia bentuknya adalah kita dapatkan I akar H bar M omega per 2 A plus minus A minus. Nah, itu P. Kita kenakan P ke si 0. Nah, sini adalah I akar H bar M omega per 2 A plus min A minus kena ke ket si 0. Hasilnya adalah I akar dinaikkan jadi si 1 ya, si 1 jadi akar 1, si 1 diturunkan jadi akar 0 minus akar 0 si 0 ya, si min 1. Nah, ini nggak ada si min 1, jadi ini memang ini 0 lah sini ya. Oke, itu bagian si kena si 0. Kemudian kalau P kena ke si 1 I per akar H bar M omega per 2 ya, A plus min A minus kena ke si 1. Nah, hasilnya adalah A plus jadi si 2. Ini menjadi
akar 2. Ini dikurangi jadi akar 1, satunya sesuai dengan ini ya, si 0. Nah, jadi semacam itu. Baik, kemudian nanti kita masukkan kedua hasilnya itu ke persamaan ini tadi ya. Nah, kita lihat si 0 dengan si 1. Si 1 itu tadi P si 1 udah jadinya semacam ini. Nanti akan ada yang masih hidup adalah bagian ini ya. Sehingga kita tuliskan. Ini saya simpan dulu. Kita kotak ya. Saya tuliskan akar nilai harap P 1/25 dari atas itu 9. Kemudian muncul faktor ini I akar H bar M omega per 2 si 0 kalikan yang si 0 ini ya, minus, muncul tanda minus ya, minus si 0 gitu, itu yang hidup. Kemudian ditambah si 0 dengan si P si 1 munculnya begini ya, tidak ada negatif lagi, negatif 12 I akar H bar M omega per 2 dari si 0 si 1. Kemudian yang ini si 1 kena si 0, P si 0. P si 0 itu adalah si 1 ya. Jadi muncul dia ada 12 I akar H bar M omega per 2 si 1 si 1. Bagian ini muncul hidup ya. Kemudian yang terakhir yang 16 si 1 kena ke P si 1. P si 1 adanya si 2 si 0. Jadi ini tidak ada yang muncul ya, habis ini 0. Oke. Ini ada si 0 si 1 ini. Si 0 si 1. Maksudnya ini tadi berasal dari 12 si 0 kena ini ya. Oh, ini si 0 si 0 ini. Si 0 si 0. Ini cek lagi si 1 si 0. Ini positif ya, betul ya. Baik, jadi ini hasilnya 1 ini 1 ini dan ini jadi habis ya, habis. Jadi hasilnya adalah 9/25 I akar H bar M omega per 2. Nah, ini hasilnya nilai harap P. Nah, nanti kita akan coba yang kalau ada T-nya, ada waktunya ya. Oke, berikutnya kita coba yang ada waktunya. Kita pakai bantuan dari definisi dari nilai harap X itu adalah integral. Kalau pakai integral ya, X kena ke si X T kuadrat gitu ya, dx, integralkan ke semua ruang. Jadi nanti kita pakai fungsi ini si kuadrat. Nah, tadi kan sudah kita definisikan juga, kita sudah dapatkan juga si kuadrat ya. Si kuadratnya itu sudah dalam bentuk yang cukup bagus. Setelah kita pakai semacam itu, dia berbentuk si kuadratnya ini 1/25 ya, 9 seterusnya gitu ya, sehingga integral kita menjadi 1/25
kalikan nanti x nya masuk semua ke dalam tali bersama tadi 9, integral masuk ke dalam integral ya, x sin 0 kuadrat dx ditambah 16 integral x sin 1 kuadrat dx ditambah 24 cos, kita tulis di bawah tidak cukup, 12 cos omega t, keluar dia cos omega t nya, integral x sin 0 sin 1 dx. Nah ini berasal dari yang gambar ini tadi ya, dari bersamaan ini. Oke, kita cermati lagi dan kita bisa gunakan juga tadi bentuk bracket ya, bentuk bracketnya untuk memudahkan integral kita. Nah contohnya yang ini integral x sin 0 dx, ini berarti adalah sin 0 kena ke x sin 0. X sin 0. Nah, kita evaluasi yang ini tadi. X sin 0 itu adalah, sudah dapatkan ya, x sin 0 adalah akar sekian psi 1. Nah, jadi ada psi 1 ketemu dengan psi 0. Maka ini hasilnya sebenarnya adalah nanti 0 ya. Kemudian x psi 1 ini berarti adalah yang ini x psi 1 x psi 1. Nah, x psi 1 hasilnya adalah x psi 1 itu ada psi 2 psi 0, tidak ada yang sama dengan psi 1 ya. Jadi nanti ini hasilnya 0. Sisa yang bagian akhir ini. Sisa bagian akhir ini. Ya, baik. Jadi berikutnya kita tinggal menghitung bagian yang akhir ini ya, integral itu berbunyi ini 12 per 25 cos omega t integral dari x sin 0 psi 1. Nah, kita bisa ambil nilai sin 0 ya dari osilator harmonik itu, dari buku misalkan kita ambil, dia nilainya adalah m omega per pi habar pangkat seperempat E pangkat minus M omega per 2 habar X kuadrat kalikan psi 1. Nah psi 1 nya dia nilainya adalah M omega per pi habar, sama dengan yang depan ya, pangkat seperempat sama, ada kalikan akar 2 M omega per habar kalikan X E min M omega per 2 habar X kuadrat dx ya. Kita akan mengintegralkan ini. Kita lihat dulu, kita bisa sederhanakan atau bagaimana ya. Kita lihat, jadi X kali X jadi X kuadrat, E nya sama pangkatnya jadi 2 kali pangkatnya ya. Kemudian ini jadi akar saja, akar pangkat 1 maksudnya, akar maksudnya setengah ya, ini dan ini kan sama nih, jadi kalau dikalikan jadi setengah, pangkat setengah. Jadi M omega pi habar, akar M omega pi habar kalikan 2 M omega habar. Nah, gitu. Jadi nanti M omega habarnya nanti bisa keluar dari akar. Bisa keluar dari akar ya. Ini kita tuliskan dulu. Jadi dia berbentuk 12 per 25 cos omega t. Tetapannya keluar di akar M omega per pi habar, mungkin tulis saja beginilah ya, kalikan akar lagi 2 M omega per habar. Lalu integralnya berbentuk X kuadrat E pangkat minus M omega per habar X kuadrat dx.
ya, ini persamaan kita ini. Lalu ini adalah bentuknya integral. Oke, integral ini bisa kita substitusi ya. U-nya, misalkan saya buat ini adalah U adalah M omega per H bar X kuadrat. Jadi du dx adalah 2M omega per H bar X. Dx nya berarti adalah H bar per 2 omega per X du ya. Saya ganti semacam itu. Sehingga integral kita menjadi 12 per 25 cos omega T. Ini 2 akar 2 per pi kalikan M omega per H bar. Jadi integral X kuadrat ketemu dengan ini. Jadi ada H bar per 2 M omega. X ketemu dengan X habis 1 ya. Tuh. Kemudian E pangkat min U du. Kemudian berikutnya kita ganti ini X nya biar menjadi U. X nya agar bisa menjadi U. Kalau lihat dari sini berarti U H bar per M omega itu adalah X kuadrat. Kalau X saja berarti akar U H bar per M omega. Ganti saja gitu ya. Akar U H bar per M omega. Akar U H bar per M omega. Akar U per akar H bar per M omega. Oke, semacam itu integral E pangkat min U du. Ya, jadi fungsi gamma ya. Ini tentunya integralkan di seluruh ruang. Nah, karena integralnya dari situ kita selesaikan dulu tetapannya ya. 12 per 25 cos omega T M omega per H bar M omega H bar ya. Ada 2 di situ. Oke. Ya, saya gabungkan ya. Akar 2 per pi nya gabung dengan akar H bar per M omega. Oke, gabung 1. Kemudian agar bisa jadi fungsi gamma itu kan dari 0 sampai infinity ya, bukan dari min infinite. Sehingga karena ini fungsinya bisa kita pecah. Ini kalau kita lihat fungsi ini kan ini fungsi yang genap ya, x kuadrat, sehingga ini bisa jadi 2 kali integral dari 0 sampai infinite. Jadi ada setengahnya tadi, 2 per 2 gitu. U itu adalah U dari U pangkat setengah. U pangkat setengah berarti 3 per 2 ya, 3 per 2 min 1 E pangkat min U du. Jadi ini adalah fungsi gamma dari 3 per 2 ya. Nah, jadinya dia fungsi gamma 3 per 2, dan fungsi gamma 3 per 2 itu nilainya adalah akar pi per 2 ya. Saya gantikan akar pi per 2, ini habis. Ini akar 2 H bar per pi M omega. Ini akar pi ya. Terus kalau 2-nya ini ganti jadi akar 2 kali 2 gitu. Saya buat seperti macam ini ya. Nah, jadi bentuknya akar H bar per 2 M omega. Kemudian di sini 12 per 25 cos omega T. Nah, jadi hasilnya adalah 12 per 25 cos omega T kalikan akar H bar per M 2M omega. Ini hasilnya itu.
Oke, kita periksa dulu ya. Jadi kita tadi bermula dari persamaan x kuadrat kalikan psi kuadrat. Nah, jadi psi kuadratnya ini 9, 16, 2, oh ini 24 ya, bukan 16 tadi. Bukan 12. Jadi saya salah, di situ ada ini. Kemudian jadi ini 24 ya. Ini 24. Oh ya, tinggal ganti ini semua ke sana, 12 nya jadi 24. Ya, cuma maaf salah sedikit ya, kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 24 ya, karena harus kembali ke bentuk yang di waktu 0 ini kan, 24 itu 25 akar H bar per 2 M omega. Kalau di waktu sembarang, waktu T ada muncul tambahan cos omega T. Ini adalah berbentuk semacam itu. Ini nilai harap X ya. Lalu untuk nilai harap P, nilai harap P nanti dapat dicari ya dengan cara yang sama. Kebetulan nilai harap P itu M D per dt dari X gini, dari X gitu. Kita pakai ini bersama gitu. Jadi nilai harap X diturunkan terhadap waktu. Nah, maka jadinya diharap menjadi adalah minus 24 per 25 akar M-nya nanti ada M tambahan di sini ya. Kalikan M itu, sehingga M-nya naik ke atas, M H bar. Kemudian nanti turunan dari cos ada omeganya, keluar ada omeganya, jadi omeganya nanti juga ikut naik ke atas per 2 ini sin omega T. Ini nilai harap P. Baik, sampai di bagian itu. Oke, karena sudah terlalu lama, saya stop dulu videonya. Nanti kita lanjut di part berikutnya ya. Pembuktian tadi misalkan di bagian yang sebelum terbukti, di bagian teorema Ehrenfest ini yang D dan E. Baik, kita stop dulu, cukup dulu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.